Pada periode pertengahan perkembangan Islam, yaitu dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi, ditandai dua kejadian, yaitu masa kemunduran Islam tahun 1250 sampai tahun 1500 Masehi sebagai akibat invasi Kublai Khan dan Timur Leste. Kemudian, di tahun 1500 sampai 1800 Masehi terdapat 3 kerajaan besar Islam, yaitu 1. Kerajaan Utsmani, 2. Kerajaan Safawi di Persia, 3. Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Utsmani. Pendiri kerajaan ini bernama Utsmani, seorang bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Dia menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmani, raja besar keluarga Utsmani, pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Tahun 1312 Masehi, ia menyerang kota Bursa di Bizantium, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaannya. Beberapa tahun kemudian, Utsmani dapat menaklukkan sebagian benua Eropa seperti Azmir, Smyrna tahun 1327, Lawasyanli tahun 1330, Skandar tahun 1338, Ankara tahun 1354, dan Gallipoli tahun 1356. Pada masa Sultan Murad pertama tahun 1359 sampai 1389, Utsmani dapat menguasai Adrianople yang kemudian dijadikan ibu kotanya yang baru. Kemudian ditaklukkan pula Macedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Rasa cemas terhadap kemajuan ekspansi kerajaan ini ke Eropa, Paus mengorbankan semangat perang. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur pasukan Utsmani. Pasukan ini dipimpin oleh Sigismund, Raja Hongaria. Namun, Sultan Bayezid tahun 1389 sampai 1403 Masehi, pengganti Murad I, dapat menghancurkan pasukan Kristen Eropa tersebut. Hanya sayang, Sultan Bayezid I ini dapat dikalahkan oleh serangan tentara Timur Leste dalam pertempuran di Ankara tahun 1402, dan dia sendiri ditawan musuh. Yang ditawannya Bayezid I ini, kerajaan Utsmani mengalami kemunduran sampai diselamatkan kembali oleh putranya Muhammad dan dilanjut oleh Murad II tahun 1421 sampai 1451, lalu oleh Muhammad II 1451 sampai 1481 yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Pada masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih ini, Bizantium dan Konstantinopel ditaklukkan tahun 1453 Masehi. Kerajaan Utsmani sempat memantapkan kedudukannya pada masa Sulaiman Al-Qunani tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Sehingga pada masanya, wilayah kekuasaan Utsmani mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair. Di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Romania di Eropa. Untuk mengatur pemerintahan negara yang disusunlah sebuah kitab undang-undang kanun yang diberi nama Multaqo al-Abro, yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Sebab itulah Sultan Sulaiman diberi gelar Al-Kanuni. Dalam pembangunan Turki Utsmani ini lebih memfokuskan pada bidang politik, kemiliteran, dan arsitektur. Bidang politik maksudnya adalah perluasan daerah seperti di atas. Bidang militer adalah terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary atau Inkisariah. Pasukan inilah yang mendapat mengubah negara Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat. Bidang arsitek misalnya, banyak dibangun bangunan megah seperti sekolah, rumah sakit, villa, makam, jembatan, dan masjid-masjid. Masjid-masjid dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Misalnya, yang terkenal adalah
Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, dan Masjid Hagia Sophia yang awalnya adalah bangunan gereja. Dalam bidang keagamaan, perhatian Sultan cukup besar. Fatwa-fatwa ulama sangat berperan dalam pengambilan kebijakan negara. Mufti adalah sebagai pejabat urusan agama tertinggi yang memberikan fatwa resmi terhadap problematika keagamaan dalam masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan bisa jadi tidak berjalan. Selama kurang lebih 9 abad, kerajaan Utsmani berdiri, tapi kemudian hancur juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain budaya pungli. Setiap jabatan yang hendak diraih oleh seseorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut, sehingga menyebabkan dekadensi moral dan kondisi para pejabat semakin ram. Pemberontakan tentara Janisari. Kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani adalah juga karena peranan yang besar dari tentara Janisari. Maka dapat dibayangkan kalau tentara Janisari ini sendiri akhirnya memberontak kepada pemerintah. Kemudian ekonomi ini disebabkan perang yang berkepanjangan, menghabiskan uang dan perekonomian. Negara merosot, sementara belanja negara sangat besar masuk untuk biaya perang. Wilayah kekuasaan yang sangat luas. Terlalu luasnya wilayah kekuasaan Utsmani sangat sulit untuk dikontrol. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga mereka terlibat perang terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini tentu menjerat banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara. Kelemahan penguasa sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, terutama dalam bidang kepemimpinan. Akhirnya pemerintahan menjadi kacau. Kerajaan Samawi di Persia. Cikal bakal kerajaan ini sebenarnya berasal dari perkumpulan pengajian tasawuf tarekat Safawiyah yang berpusat di kota Ardabil, Azerbaijan. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi ad-Din, seorang keturunan Imam Syiah yang ke-6, Musa al-Kazim. Kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Gerakan tarekat ini lama-kelamaan berubah bentuk menjadi gerakan politik. Jemaah atau murid-muridnya berubah menjadi tentara yang teratur dan fanatik dalam kepercayaan serta menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Kepemimpinan Safawi silih berganti dan semakin eksis sebagai gerakan politik yang didukung oleh pasukan tentara yang kuat yang diberi nama Ki Zilbah, Baret Merah, pada masa kepemimpinan Ismail tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Dialah yang pertama kali memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi di kota Tabriz. Dalam waktu 10 tahun, ia sudah dapat menguasai seluruh wilayah Persia dan bagian timur bulan sabit subur, Fertile Crescent. Kerajaan Safawi mencapai puncak kemajuannya pada masa pemerintahan Abbas I. Pada masa pemerintahannya dapat menguasai beberapa daerah yang dikuasai Turki Utsmani seperti Tabriz, Sirwan, dan Baghdad tahun 1602 Masehi. Kemudian tahun 1622 Masehi dapat menguasai Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas, sehingga perdagangan antara timur dan barat yang biasa diperbuat oleh Belanda, Inggris, dan Prancis dapat dikuasainya. Kemajuan Safawi bukan hanya bidang politik saja, tapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masanya lahir beberapa ilmuwan, antara lain Bahauddin al-Sayraji, generalis ilmu pengetahuan, Jalaluddin al-Sayroji, seorang filosof, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damad, seorang filosof, sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah. Bidang fisik dan seni, para pengusaha Safawi telah berhasil membangun Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah.
Dibangun pula masjid-masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cihil Sutun. Unsur seni terlihat juga misalnya dalam bentuk kerajinan tangan seperti keramik, karpet, pakaian, dan tenun, mode, tembikar, dan lain-lain. Sepeninggal Abad I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza tahun 1628 sampai 1642, Abbas II tahun 1642 sampai 1667, Sulaiman tahun 1667 sampai 1694, Hussein tahun 1694 sampai 1722, Tahmasp II tahun 1722 sampai 1732, dan Abbas III tahun 1733 sampai 1736. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi semakin lama semakin menurun, yang pada akhirnya membawa kepada kehancurannya. Safi Mirza adalah seorang yang pencemburu dan kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Abbas II adalah seorang yang suka mabuk minuman keras. Sulaiman selain pecandu narkotika juga menyenangi kehidupan malam beserta harem-haremnya. Sedangkan Hussein adalah seorang raja yang sangat diskriminatif, terlalu berpihak kepada kaum Syiah dan kejam terhadap kaum Sunni. Itulah antara lain yang menjadi faktor keruntuhan kerajaan Safawi. Faktor lain adalah konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, dekadensi moral di kalangan pembesar-pembesar kerajaan, dan juga konflik intern di kalangan mereka dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal letaknya di India dan Delhi. Sebagai ibu kotanya berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi, didirikan oleh Zahiruddin Babur tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu dari cucu Timur Leng yang bertekad ingin menguasai Samarkand yang juga kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Maka pada tahun 1494 ia berhasil menaklukkannya berkat bantuan Raja Ismail I, Raja Safawi. Pada tahun 1504 Masehi, ia juga dapat menaklukkan Kabul, ibu kota Afghanistan. Kerajaan-kerajaan Hindu di India juga dapat ditaklukkannya. Babur meninggal pada tahun 1530 Masehi, digantikan oleh anaknya Humayun tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Dapat menggabungkan Malwa dan Gujarat ke daerah-daerah yang telah dikuasainya. Humayun meninggal karena terjatuh di tangga perpustakanya tahun 1556 Masehi, diganti oleh anaknya Akbar. Akbar 1556 sampai 1606 Masehi dapat menaklukkan Raja Raya India yang masih ada pada waktu itu dan juga Bengal. Dalam soal agama, Akbar mempunyai pendapat yang liberal dan ingin menyatukan semua agama dalam satu bentuk agama baru yang diberi nama Din Ilahi. Akbar juga menerapkan politik sulhul, toleransi universal, sehingga semua rakyat dipandangnya sama, tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Sultan-sultan yang besar setelah Akbar antara lain Jengahir tahun 1605 sampai 1627 Masehi dengan permaisurinya Nurjahan, Shah Jahan 1628 tahun 1658 Masehi, dan Aurangzeb tahun 1659 sampai 1707 Masehi. Sesudah Aurangzeb adalah sultan yang lemah yang tidak dapat mempertahankan kelanjutan kerajaan Mughal. Beberapa kemajuan kerajaan Mughal antara lain dalam bidang pertanian, yaitu berupa biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, nila, dan bahan-bahan serupan. Hasil karya seni kerajaan Mughal yang masih dapat dinikmati sampai saat ini adalah karya-karya arsitektur yang indah dan mengagumkan, misalnya bangunan masjid yang berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan istana indah di Lahore. Selain kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Mughal, ada beberapa faktor kelemahannya yang menyebabkan kehancurannya
pada tahun 1858 antara lain. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kemiliteran sehingga tidak bisa memantau gerak langkah tentara Inggris di wilayah-wilayah pantai. Begitu pula kekuatan pasukan daratnya semakin kurang andal, terutama dalam mengoperasikan persenjataan buatannya sendiri. Degradasi moral dan hidup mewah di kalangan pembesar kerajaan yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang. Terlampau kasarnya sikap Aurangzeb dalam melaksanakan ide-idenya yang menyebabkan terjadinya konflik antara agama, misalnya aliran Sikh, Syiah, dan Sunni. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir kekuasaan Mughal adalah orang-orang yang lemah dan dalam bidang kepemimpinan. Demikian masa 3 kerajaan besar Islam tahun 1500 sampai 1200 Masehi, seperti Kerajaan Utsmani, Kerajaan Safawi di Persia, Kerajaan Mughal di India. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.